Dan karena ketum hadir, ya maka untuk sambutan dari federasi PSBB diwakilkan oleh Bapak Heru. Silakan Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is selaku Kabid Pendidikan. Selamat datang para pendapat remaja ya atau pencom ya yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir memberikan berbagi ilmunya ya untuk kita berpelajari. Berhubung ketum nggak ada ya kan, maka harus isi waktu ya. Dengan waktu melimpahkan saya selaku Kabid Politik, Persatuan dan Perluasan Daerah. Gitu. Dan saya ucapkan selamat datang ya para Komandan Bapor ya, landing terus ini nggak berhentinya memberikan semangat. Dan teman-teman semua ya kan yang saya hormati, saya cintai dan saya hargai atas waktunya ya, kesempatan untuk hadir dalam belajar bersama menjadi tim dari barisan yang maju dari Federasi GSP. Alhamdulillah, Alhamdulillah karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul ya di tempat ini untuk belajar bersama ya terkait dengan pendidikan, penguasaan dan barisan pokok, di mana dua poin ini sebagai tombak ya, tombak naiknya sebuah organisasi. Itu. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Ya, karena alhamdulillah kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau. Yang pertama, pendidikan ini kita mulai dari koordinasi kerjasama antar bidang ya, antara bidang pendidikan, bidang perluasan dan bidang barisan pokok itu. Kita koordinasi bagaimana kita mengadakan pendidikan yang sifatnya kebersamaan ya, itu, dan bagaimana caranya teman-teman ini bisa membantu untuk menopang organisasi. Prodit memang terkait dengan perluasan dan peporan. Tidak banyak anggota Bapor di tiap-tiap basis ya, apalagi tim supaya kita bisa mengajak kawan-kawan di luar gitu. Saya rasa tidak panjang lebar ya dari saya ya, hanya mewakili ketum ya untuk menyampaikan hal yang sifatnya harus disampaikan ya kan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang telah hadir, meskipun belum maksimal semua basis ya, tapi alhamdulillah ini ibaratkan sudah cukup bagus lah ya teman-teman ya kan, meskipun ini 3 tempat basis. Yes. 3 basis gitu kan, tapi alhamdulillah kan ya, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa maksimal lagi. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mit. Untuk kita semua yang belum sejahtera ya, setuju nggak? Setuju. Tahu ada yang udah merasa sejahtera? Belum. Barek. Coba boleh angkat tangan yang merasa udah sejahtera? Belum. Belum ada ya? Belum. Ya, saya percaya. Karena kalau udah pada sejahtera, kayaknya nggak ada yang mau ikut pendidikan kayak gini. Nggak ada yang mau kumpul-kumpul. Weekend Jen. Hah? Weekend, jalan-jalan ke mall gitu ya, liburan. Ya, karena saya meyakini setiap kita berkumpul atau orang-orang baik berkumpul dan membicarakan soal kebaikan, pasti hasilnya juga baik. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengumpulkan orang-orang baik yang mau berkontribusi untuk perjuangan kelas pekerja. Karena kelas pekerja di Indonesia itu masih berada di tahapan
boleh dibilang satu sistem penindasan yang belum bisa kita menangkan posisinya. Jadi teman-teman buruh di Indonesia itu dari klasifikasi tingkat kesejahteraan aja itu masih sangat jauh. Kenapa? Karena undang-undangnya atau regulasi tentang ketenagakerjaan atau sistem yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia itu juga masih belum berpihak sama buruh. Dari Undang-Undang 13, terus Undang-Undang Omnibus Law, dari Undang-Undang 11, terus Perpu nomor 2, terus Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 yang disahkan oleh MK. Meskipun kemarin gerakan buruh atau partai buruh berhasil merubah norma hukum yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 itu, tapi hanya 21 pasal. Artinya 21 pasal itu hanya di klaster ketenagakerjaan itu. Sementara Undang-Undang Omnibus Law itu punya daya rusak yang luar biasa, bukan cuma di sektor ketenagakerjaan, tapi di semua sektor elemen rakyat, tani, nelayan, agraria, perempuan, miskin kota, termasuk juga kaum muda. Kenapa saya bilang sampai kaum muda juga terkena dampak dari Omnibus Law? Karena ketika undang-undang yang nggak berpihak sama buruh, tidak meningkatkan kesejahteraan dan tidak confirm dengan perlindungan hak normatifnya, maka sebenarnya masa depan anak-anak kita, masa depan adik-adik kita yang kita sebagai orang tua, sebagai buruh upahnya sangat rendah, sangat kecil, itu untuk bisa menyekolahkan anak kita aja kan butuh biaya yang luar biasa. Karena akses pendidikan itu semakin lama makin dikomersilkan, sehingga kita yang upahnya hanya sekedar untuk bertahan hidup, akhirnya mikir kan harus muter kepala nih, kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk bisa menyekolahkan anak-anak kita sampai perguruan tinggi. Biayanya bisa lumayan besar, bukan lumayan lagi tapi memang besar. Kalau kalian bisa cek misalnya katakanlah Trisakti Fakultas Kedokteran, tahun saya aja, di zaman saya aja kuliah tuh 500 jutaan, sekarang mungkin udah hampir 1 M kali untuk bisa mendapatkan titel sarjana kedokteran atau sarjana hukum. Nah, buruh gajinya cuma berapa di Kabupaten Bekasi? 5 juta 5.200.000 ya, 5.200.000. Variasi. Artinya apa? Kalau kita harus sekarang minjem sana minjem sini kan, utang sana utang sini. Nah, begitu lulus kuliah udah keluar uang banyak, tapi kalau lapangan pekerjaan aja juga sebenarnya kan masih sulit ya untuk mendapatkan event dia sarjana hukum, tapi nggak gampang karena terbatas lapangan pekerjaan. Kalaupun dapat kesempatan dia pasti berbayar. Sekarang udah jadi kayak rahasia umum nih, masuk PT, saya nggak tahu kalau misalkan di Mayora atau yang lain masuk PT itu bayar nggak. Kalau outsourcing udah rahasia umum, bayar semuanya. Di Epson aja misalkan kita 8 jutaan gitu kan, udah nggak lagi ratusan ribu tapi jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Orang rela meskipun statusnya kontrak tapi dia bayar untuk mendapatkan pekerjaan tuh. Itulah kelemahan negara yang nggak hadir di tengah-tengah persoalan rakyat. Harus itu tanggung jawab negara. Nah, artinya saya mau bilang masa depan kaum muda kita juga tuh jadi terancam. Kalaupun dia bekerja, maka dia akan terkoneksi atau terikat dengan undang-undang ketenagakerjaan yang masih belum berpihak sama kelas pekerja. Statusnya fleksibel, tidak ada kepastian pekerjaan, jadi logikanya kayak permen karet. Kalau masih manis ya dikunyah terus, kalau udah nggak ada rasanya dilepeh. Kira-kira kayak gitu nggak situasi kita di lingkungan perusahaan. Nah, status aja kita nggak ada kepastian, sementara konstitusi kita, konstitusi negara memandatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mencapai penghidupan yang layak.
Gimana kita bisa mencapai penghidupan yang layak kalau sistem kerjanya nggak jelas, kontrak, outsourcing dan seterusnya, sampai magang dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan kehidupan yang layak karena sistem kerjanya kita itu tidak pasti, tidak mendapatkan kepastian kerja. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi masa depan anak, adik-adik kita, bahkan sampai cucu kita juga terancam. Kenapa bisa begitu? Karena regulasinya yang ngatur, yang buat itu siapa coba? Oligarki. Hah? Oligarki. Oligarki. Siapa itu oligarki? Pengusaha ayam. Pemerintah. Ya, yang membuat pemerintah siapa? Pemerintah itu kan lembaga ya. Iya. Siapa orang-orang yang menjalankan pemerintah kita? Rezim. Oligarki, pengusaha yang bermodal. Nah, mayoritas ini bukan saya yang ngomong. Di DPR itu anggota-anggota dewan DPR RI 60% Tempo pernah merilis ya, 60% itu adalah kalangan pengusaha. Jadi untuk menjadi anggota dewan yang kemudian dia melahirkan satu undang-undang, satu kebijakan yang berefek kepada seluruh masyarakat, backgroundnya adalah pengusaha. Artinya undang-undang yang dirancang atau yang dibuat bukan dugaan lagi, tapi memang untuk kepentingan para kalangan pengusaha, biar modalnya aman, biar bisnisnya aman, biar usahanya lancar, ya gitu-gitu. Jadi kalau misalkan buruh menuntut kesejahteraan, itu udah dikunci sama undang-undang. Upah masuk sistem pengupahan politik upah murah. Status kerja nggak ada kepastian kerja jangka panjang. Justru sekarang trennya mungkin kawan-kawan bisa refleksikan ya, 70% itu karyawan kontrak atau outsourcing. Yang PKWTT-nya itu cuma 30%. Itu pun maksimum, kalau bisa di-press lagi, press aja, press terus sampai 100% itu karyawan kontrak, outsourcing, permagangan, harian. Di perkebunan itu semua udah maraknya itu borongan sama harian lepas tuh. Bahkan kontraknya itu udah sedikit. Iya. Di atas. Termasuk katanya telat. Kayaknya habis nyuci dulu. Gitu, jadi apa ya, ini sedikit prolog gitu ya, pengantar biar kita bisa connect nanti pada saat saya menyampaikan materinya udah saya bagikan ya lewat Bu Dewan. Kalau di undangan itu saya diminta untuk mengisi dua materi. Materi pertama itu soal sejarah gerakan buruh gitu ya, sejarah gerakan buruh Indonesia, sama materi yang keduanya itu soal Ekopol. Ada 3 materi ya? 4 materi? 4 session. Oh, ini nyambung nih, sejarah gerakan buruh, sejarah gerakan buruh Indonesia. Sejarah gerakan buruh, sejarah gerakan buruh Indonesia kali dibedain itu kayak Ya, sejarah gerakan buruh internasional gitu ya. Sama Ekopol dan panduan pengorganisiran jam 2 sampai jam 4 kita ya, diskusikan sampai jam 4. Mudah-mudahan nggak bosan dengerin saya ngomong, tapi saya pengen diskusi kita interaktif, maksudnya nggak satu arah karena ini bukan Jumatan, jadi saya pengen interaksi. Jadi kalau seandainya kawan-kawan punya pandangan silakan aja disampaikan biar lebih. Sebelum masuk ke substansi materinya, bisa nggak 3 orang dari peserta cerita tentang masalah-masalah perburuhan atau masalah-masalah yang dialami oleh kawan-kawan?
Ada siapa yang bersedia menjadi volunteer? Ini kasih contoh dulu. Contoh misalnya soal status kerja, kontrak, seharusnya di dalam aturan undang-undangnya tentang PKWT itu ada di pasal 59. Ya, pasal 59 itu dia mensyaratkan untuk menjadi untuk bisa menerapkan PKWT, sistem kerja kontrak dalam perusahaan itu ada 4 jenis pekerjaan yang dibolehkan. Di luar daripada itu nggak boleh pakai PKWT. Satu adalah jenis pekerjaan yang bersifat sementara, secara umum ya, ini semua bersifat sementara atau dia bukan jenis pekerjaan yang bersifat tetap terus menerus, tapi dia bersifat sementara. Maka satu adalah poinnya jenis pekerjaan yang dikerjakan sekali jadi. Jadi ada order, dia sekali jadi, setelah itu udah selesai, nggak ada lagi tuh kelanjutannya. Nah terus kedua, jenis pekerjaan yang paling lama, jangka waktunya itu 3 tahun. Lewat dari 3 tahun artinya kita bisa simpulkan itu ada jenis pekerjaan yang bersifat terus menerus. Yang ketiga adalah jenis pekerjaan yang bersifat uji coba atau produk baru. Uji coba produk baru tuh misalkan kayak gini, yang paling gampang deh ya. Ini kan rata-rata makanan minuman ya, Nissin wafer gitu kan, Mayora wafer. Itu kan, Minstan ya? Mayora Minstan ya? Nissin Minstan. Bukan ada wafer Nissin. Ya katakanlah makanan gitu ya. Misalnya gini, mie instan itu bahannya dari tepung terigu, ya kan? Tepung terigu, terus apalagi itu, ya pokoknya bahan-bahan itu ya kawan-kawan yang tahu lah ya. Misal mau uji coba nih produk baru, mie-nya itu ada dagingnya misalnya, tambahan daging sapinya, ya itu kan uji coba. Atau mau coba pakai oncom misalnya, bisa aja dong kan namanya uji coba. Atau produk baru, dari mie jadi produk baru. Nah kalau di Nissin itu kan dari dulu bahannya itu aja kan. Ada nggak percobaan produk baru gitu? Tidak ada sih kalau untuk cuma kadang-kadang kan cuma undang perbedaan tuh apa ya namanya, Rasa. Ya tapi bahannya kan enggak sama aja dari dulu kan. Sama, artinya dari dulu, dari sejak mungkin ya, sejak Nissin itu berdiri sampai sekarang, dia melakukan pekerjaan yang itu aja, terus menerus dan bersifat tetap. Ada produk barunya. Begitu juga di Mayora itu wafer ya, biskuit dari dulu sampai sekarang bahannya itu aja. Nggak ada misalkan dia itu tadi saya bilang misalkan contohnya biskuitnya ada rasa oncom, pakai oncom itu laku apa enggak, itu kan nggak ada tuh. Dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja kan. Artinya bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus, bukan masuk kategori pekerjaan yang bersifat sementara, bukan produk baru. Nah yang keempat itu adalah jenis pekerjaan yang bersifat musiman. Musiman itu artinya misalkan artinya kan dia juga tidak bersifat tetap, tidak terus menerus. Misal lagi musim hujan, dia produksi jas hujan, tergantung musimnya tuh, musiman gitu kan. Ini kan enggak semuanya berarti jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus. Aturan mainnya kayak gitu. Artinya apa? Sebenarnya nggak boleh menerapkan sistem kerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Bahkan harian lepas pun juga sebenarnya nggak boleh kita dorongan, karena itu jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan terus. Nah praktek di lapangannya gimana? Di Nissin ada karyawan kontraknya nggak? banyak. Di Mayora ada nggak? Banyak. Nah artinya kan ada pelanggaran. Nah itu maksudnya permasalahan itu yang coba kawan-kawan sampaikan. Nggak mesti harus sesuai dengan ketentuan hukum, tapi yang kawan-kawan anggap ini satu permasalahan. Misal
kalau di garmen tuh banyak kayak gini nih. Karena regulasinya mempermudah sistem kerja yang fleksibel, kontrak, dorongan, dan mayoritas adalah buruh perempuan, potensi untuk terjadinya pelecehan seksualis itu cukup tinggi. Kenapa? Oknum-oknum itu kemudian memanfaatkan situasi dengan fleksibilitas kerja bagi buruh-buruh perempuan yang secara ekonomi dia terhimpit. Misal suaminya nggak bekerja dan dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya, nyekolahin anaknya, bayar kontrakan, maka dia terpaksa nih bekerja apapun deh meskipun status kerjanya kontrak tuh. Nah, situasi itu dimanfaatkan betul oleh oknum ya, saya katakan oknum ya, nggak semuanya tapi oknum yang berkaitan dengan status kerja tadi, yang masa kerjanya udah mepet-mepet nih, misal habis kontrak, bulan depan udah habis kontrak nih. Nah, itu udah mulai resah kan. Nah, itu dimanfaatin. Bahkan ada yang bahasa kasarnya nih di iming-imingin, kamu kalau mau saya perpanjang, ini fakta nih ya, bukan saya mengada-ngada, kamu kirim foto tanpa busana misalnya. Ada loh gitu, saya banyak laporan itu. Atau kalau mau perpanjang, ini dulu apa namanya, vacation atau apa, kencan dulu, kayak gitu-gitu. Itu kan unsur pelecehan, itu nggak ada di undang-undang tenaga kerjaan, itu undang-undang tersendiri namanya undang-undang TPKS. Tapi ada yang kayak gitu-gitu. Nah, saya cuma pengen mengelaborasi aja, kira-kira permasalahan apa aja tuh yang kawan-kawan temuin di pabrik masing-masing. Ada nggak? Yang berkaitan dengan tenaga kerja, statusnya, upahnya, jaminan sosialnya, cuti haid dan sebagainya. Ada nggak yang kawan-kawan temuin? Atau kawan-kawan bisa jelaskan. Baru nanti kita ngomong kenapa hal itu bisa terjadi. Ini ngomong ekonomi politik nih.